Hai fellas, welcome back to my channel. Thank you banget buat kalian yang udah ngeklik video ini, dan buat kalian yang baru, selamat datang. Nama aku Lena. Aku habis sepedaan dari rumah ke stasiun. Ini stasiunnya. Nama stasiunnya Noraslo. Aku mau ke rumah temen karena kita janjian mau camping. Ini sudah summer, tapi kalian bisa lihat cuacanya itu tidak mendukung sama sekali. But kami tetap akan camping. Aku udah sediakan tas legend dan barang-barang udah diatur di situ semuanya. Tapi di video kali ini aku nggak mau bahas soal camping. Mungkin nanti di video selanjutnya aku mau bahas soal negara-negara tujuan destinasi buat jadi au pair, karena banyak yang DM ke aku, Kak, aku mau tahu dong, tanya negara-negara apa aja yang kita bisa datangi buat jadi au pair dan negara-negara apa yang nggak bisa. Oke, kalau begitu kita langsung ke videonya. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Nah, oke fellas, yang akan aku bahas kali ini adalah negara tujuan au pair khususnya di Eropa. Karena ini berdasarkan pengalaman aku sendiri dan juga aku tanya teman-teman dan berbagai informasi yang udah aku rangkum, maka aku akan buat video ini khusus buat kalian karena banyak yang nanya ya. Oke, nah Eropa itu pada dasarnya kan gede ya. Ada Eropa Barat, ada Eropa Timur, Selatan, Utara. Yang akan aku bahas cuma dua, yaitu Eropa Barat sama Eropa Utara, karena itu adalah destinasi terfavorit dan menurut aku destinasi yang lumayan cukup banyak orang Indonesia di sana. Oke, kita mulai ke Eropa Barat dulu. Nah, Eropa Barat ini aku bagi lagi menjadi dua, yaitu negara tujuan yang menggunakan sertifikat bahasa dan negara Eropa yang tidak perlu sertifikat bahasa. Oke, kita ke yang tidak perlu sertifikat bahasa dulu ya. Yang pertama adalah Belanda. Itu syaratnya kalian harus berumur 18-30 tahun, kontrak kerjanya sekitar 1 tahun. Kemudian uang sakunya itu sekitar 340 euro. Apalagi ya. Kemudian yang kedua Belgia. Umur sekitar 18-26 tahun, kemudian kontrak 1 tahun. Uang sakunya sekitar 450 euro. Kemudian Luxembourg itu 18-30 tahun, kontrak sekitar 1 tahun dan duitnya sekitar 400 euro. Itu adalah negara yang tidak memerlukan sertifikat bahasa, tapi otomatis bahasa Inggris kalian harus bagus ya. Kemudian negara di Eropa Barat yang menggunakan sertifikat minimal A1 itu ada di Jerman. Usianya itu kalau nggak salah dari 18 sampai 27 tahun, 27 atau 26. Yes. Kemudian duitnya sekitar 270 euro. Sertifikat A1. Kontrak 1 tahun. Kemudian di Prancis umur sekitar 18 sampai 30 tahun dan sertifikat bahasa A1. Duitnya sekitar 250 sampai 300 euro. Masa kontrak sekitar 1 tahun, tapi bisa diperpanjang sampai 2 tahun. Kemudian yang terakhir itu ada Austria. Itu sampai 18 sampai 28 tahun, duitnya sekitar 400 euro. Kemudian kontrak setahun dan itu membutuhkan sertifikat bahasa Jerman. Nah, Jerman sertifikat bahasa Jerman, Prancis sertifikat bahasa Prancis otomatis ya. Oke, itu di Eropa Barat. Kemudian kita naik ke Eropa Utara. Nah, Eropa Utara yang aku tahu itu ada 4, yaitu Denmark, tempat aku sekarang, Finlandia, Swedia, sama Norway. Nah, masing-masing ini mempunyai semua negara ini punya kesamaan, kelas, yaitu tidak perlu sertifikat bahasa, baik sertifikat bahasa Inggris maupun sertifikat bahasa lokal masing-masing, dan kita harus bayar pajak di negara ini. Nah, mari aku kasih tahu kalian satu persatu ya. Pertama, Denmark. Denmark itu usia kalian harus 18-30 tahun, kontraknya 2 tahun, duitnya sekitar 4.450 kron atau sekitar 635 euro, dan itu setiap tahun naik 100 krona. Kemudian kita ke Norway, sama usia 18-30 tahun. Kemudian kontraknya juga 2 tahun dan duitnya itu sekitar 5.900 Norwegian Crown. Kalau di euroin sekitar 530-an euro, lumayan banyak ya. Kemudian di Swedia kontrak cuma setahun, usia 18-30.
kemudian duitnya itu sekitar 320 euro, ya agak lumayan kecil. Kemudian di Finlandia 18 sampai 30 tahun, kontraknya 1 tahun, duitnya ini lumayan kecil ya di Finlandia, sekitar 270-an lah, dan itu kita semua harus bayar pajak. Oke, banyak yang nanya ke aku, Kak, bisa nggak kita au pair di Inggris? Nah, untuk UK, negara Britania Raya, termasuk di dalamnya Inggris, Skotlandia, dan Irlandia, itu kita tidak bisa menjadi au pair di sana. Aku cek kemarin ya di imigrasi UK, dan memang untuk pemegang paspor Indonesia itu belum terdaftar untuk visa au pair di UK. Jadi ya, kalau kalian terima email dari host family dari Inggris, terus mereka bilang mereka akan bayar ini itu sayang sekali, itu kita tidak bisa jadi au pair di Inggris. Tapi ini adalah informasi 2020 ya, kita nggak pernah tahu, siapa tahu nanti 2021 Indonesia dan UK sudah membuat kerjasama. Well, let's hope. Nah, kita udah tahu nih negara yang bisa dijadikan tujuan destinasi au pair dan negara yang tidak bisa buat kita untuk jadi au pair di sana. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita menentukan negara mana yang cocok buat kita? Well, menurut aku semua itu tergantung dari keinginan dan tujuan kalian masing-masing. Kalau misalnya ini adalah pengalaman pertama kalian menjadi au pair, aku saranin kalian coba dulu di Eropa Barat, di Belanda gitu ya. Kenapa? Karena di sana banyak orang Indonesia, yang otomatis makanan-makanan Indonesia juga lebih banyak. Sama seperti aku yang tidak bisa kalau tidak makan nasi. Umumnya sih di Eropa itu nasi ada gitu ya. Tapi untuk makanan-makanan seperti ayam geprek, itu gado-gado dan bakso segala macam itu di Belanda banyak. Jadi kalau ini pengalaman pertama kalian, aku saranin di Eropa Barat dulu, terutama di Belanda atau Belgia lah ya paling enggak, karena orang-orangnya juga lebih sedikit kalem. Bukan kalem, lebih sedikit slow lah gitu ya. Kemudian kalau misalnya tujuan kalian adalah buat traveling biar foto-foto di Instagram bagus gitu ya, gue juga saranin di Eropa Barat. Kenapa? Karena di Eropa Barat itu kan satu line semua ya, jadi kayak Belanda, Jerman, terus di bawahnya ada Prancis, di bawahnya lagi ada Italia dan Switzerland dan sebagainya ke bawah. Nah, jadi itu biayanya otomatis lebih karena kalian berada di negara-negara tetangga itu, jadi weekend bisa jalan-jalan gitu kan. Nah, kalau tujuan kalian misalnya buat ngumpulin duit, entah itu buat kuliah, atau buat keluarga, atau buat nikah, well who knows ya, itu saya sarankan kalian ke Eropa Utara karena duitnya lebih gede, terutama di Denmark itu kan sampai 600 euro ya. Tetapi kalau kalian ingin ke Denmark, ke Norway, itu saran saya yang pertama kali adalah mental kalian harus kuat sekali. Kenapa? Karena orang-orang di sini tuh sedikit kurang ramah dengan pendatang, dan kalian harus paling enggak bisa bahasanya sedikit supaya bisa berkomunikasi dengan mereka. Mereka menghargai bahasa Inggris, tapi kalau kalian bisa ngomong pakai bahasa lokal itu kalian dapat nilai plus gitu. Nah, kalau kalian misalnya tujuannya atau suka dengan adventure, suka hiking kayak aku nih, maka aku sarankan ke Eropa Utara karena di sana lebih cantik, terutama di Norway. Di sini lebih cantik dan pemandangannya lebih indah, banyak gunung-gunungnya. Tapi di Denmark flat ya, yang aku maksud ini adalah Norway. Jadi ya itu ke utara kalau misalnya kalian suka adventure. Kalau kalian pengen lihat salju misalnya untuk 1 tahun atau 6 bulan atau berapa, itu kalian ke Eropa Utara, ke Norway tepatnya, karena di sana banyak banget salju. Di Denmark jarang, Belanda apalagi, Jerman apalagi. Well, kalau misalnya kalian pengen apalagi ya, misalnya pengen belajar bahasa, aku sarankan ke tempat yang menggunakan yang menggunakan sertifikat bahasa itu, karena itu akan melatih skill kalian. Tapi pada dasarnya sih kalau seandainya memang kalian hanya ingin melihat kehidupan di luar negeri seperti apa, kemudian cara dan budaya mereka kayak gimana, semua negara itu aman-aman aja sih, bagus-bagus aja. Cuman ya itu aku bilang tadi, mental kalian itu harus kuat. Oke kelas, itu dia informasi yang udah aku berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku sedang tunggu kereta aku yang sebentar lagi akan datang, mungkin sekitar 10 menit lagi. Jadi aku sudahi video ini. I hope this can give you motivation and inspiration. And
Keep healthy, stay strong, and yeah, bye-bye. See you in my next video. Bye! Næste station, Næstved Nord.